Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang baik ini saya akan berziarah di Maqam Aulia Syekh Abdul Malik Purwokerto. Sebelumnya saya akan membacakan biografi Syekh Abdul Malik Purwokerto. Purwokerto adalah ibu kota Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah yang terletak di selatan Gunung Slamet, salah satu gunung berapi yang masih aktif di Pulau Jawa. Purwokerto merupakan salah satu pusat perdagangan dan pendidikan di kawasan selatan Jawa Tengah. Sementara Kabupaten Banyumas sendiri merupakan sebuah kawasan kebudayaan yang memiliki ciri khas tertentu di antara keanekaragaman budaya Jawa yang disebut sebagai budaya Banyumasan. Dulunya kawasan ini adalah tempat penyingkiran para pengikut Pangeran Diponegoro setelah perlawanan mereka dipatahkan oleh kompeni Belanda. Maka tidak aneh bila hingga masa kini masih terdapat banyak sekali keluarga-keluarga yang memiliki silsilah hingga Pangeran Diponegoro. Keluarga-keluarga keturunan Pangeran Diponegoro dan tokoh-tokohnya yang telah menyingkir dari pusat kerajaan Mataram waktu itu kemudian menurunkan para pemimpin bangsa dan tokoh ulama hingga saat ini. Dari salah satu sekian banyak tokoh ulama keturunan Pangeran Diponegoro di kawasan Banyumas ini adalah Syekh Abdul Malik bin Muhammad Ilyas, mursyid Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah dan Thariqah Syadziliyah di Jawa Tengah. Sudah menjadi tradisi di kawasan Banyumas kala itu, apabila ada seorang ibu hendak melahirkan, maka dihamparkanlah tikar di atas lantai sebagai tempat persalinan. Suatu saat ada seorang ibu yang telah mempersiapkan persalinannya sesuai tradisi tersebut, namun rupanya sang bayi tidak juga kunjung terlahir. Melihat hal ini, maka sang suami segera memerintahkan istrinya untuk pindah ke tempat tidur dan menjalani persalinan di atas ranjang saja. Tak beberapa lama, terlahirlah seorang bayi yang kemudian dinamakan Muhammad Ash'ain, artinya Muhammad yang naik atau dari tikar ke tempat tidur. Peristiwa ini terjadi di Kedung Paruk, Purwokerto pada hari Jumat tanggal 3 Rajab tahun 1294 Hijriah atau 1881 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Ash'ain bin Muhammad Ilyas. Kelak bayi mungil ini lebih dikenal sebagai Syekh Muhammad Abdul Malik Kedung Paruk Purwokerto. Beliau merupakan keturunan Pangeran Diponegoro berdasarkan surat kekancingan dari Pustaka Keraton Yogyakarta. Nama Abdul Malik diperoleh dari sang ayah ketika mengajaknya menunaikan ibadah haji bersama. Selain itu, ia juga memperoleh pendidikan dan pengasuhan dari saudara-saudaranya yang berada di Sokaraja, sebuah kecamatan di sebelah timur Purwokerto. Di Sokaraja ini terdapat saudara Abdul Malik yang bernama Kiai Haji Muhammad Afandi, seorang ulama sekaligus saudagar kaya raya, memiliki beberapa kapal haji yang digunakan untuk perjalanan menuju tanah suci. Ketika menginjak usia 18 tahun, Abdul Malik dikirim ke tanah suci untuk menimba ilmu agama. Di sana ia mempelajari berbagai disiplin ilmu agama seperti tafsir, ulumul Quran, hadis, fiqih, tasawuf, dan lain-lain. Abdul Malik pulang ke kampung halaman setelah kurang lebih 15 tahun belajar di tanah haram. Selanjutnya ia berkhidmah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh. 5 tahun kemudian, di tahun 1333 Hijriah, ayahandanya Muhammad Ilyas meninggal dalam usia 170 tahun dan dimakamkan di Sokaraja. Sepeninggal ayahandanya, Abdul Malik muda
berkeinginan melakukan perjalanan ke daerah-daerah di sekitar Banyumas seperti Semarang, Pekalongan, Yogyakarta dengan berjalan kaki. Perjalanan ini diakhiri tepat pada 100 hari wafatnya sang ayah. Abdul Malik kemudian tinggal dan menetap di Kedung Paruk bersama ibundanya, Nyai Zainab. Sejak saat ini ia kemudian lebih dikenal sebagai Syekh Abdul Malik Kedung Paruk. Dalam hidupnya, Syekh Abdul Malik memiliki 2 amalan wirid dan sangat besar khasiatnya, yaitu membaca Al-Quran dan sholawat. Beliau tak kurang membaca sholawat sebanyak 15.000 kali dalam setiap harinya dan sekali menghatamkan Al-Quran. Adapun sholawat yang diamalkan adalah sholawat Nabi Khidir alaihissalam, atau lebih sering disebut sholawat rahmat, yakni Sallallahu ala Muhammad. Dan itu adalah sholawat yang sering beliau ijazahkan kepada para tamu dan murid beliau. Adapun sholawat-sholawat yang lain seperti sholawat Al-Fatih, Al-Anwar, dan lain-lain. Mbah Malik Purwokerto dan kisah air putih yang wangi. Air yang paling harum di Jabal Abi Qubais, Mekah. Seorang guru nan arif bijaksana mengumpulkan murid-muridnya. Masing-masing diberi segelas air putih dan diperintahkan membaca sholawat ke air tersebut. Siapapun yang air di gelasnya paling harum dan wangi, maka dialah orang yang paling tinggi cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata dari sekian banyak gelas, hanya satu yang paling harum dan wangi semerbak, yaitu milik Mbah Kiai Abdul Malik Purwokerto. Beliau tak lain adalah Guru Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Salah satu amalan beliau, Mbah Kiai Abdul Malik, adalah istiqomah membaca sholawat Hadrah Khidir Sallallahu ala Muhammad setiap hari sebanyak 15.000 kali. Tiada yang sulit untuk mengamalkan bagi mereka yang telah dimudahkan oleh Allah, dan tiada yang mudah bagi mereka yang tidak dikehendaki Allah dan Rasulnya. Syekh Arif Billah Haji Abdul Malik bin Ilyas Purwokerto adalah orang yang sangat alim dan hafid. Mbah Malik adalah guru Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Dulu pernah terjadi, sebelum sholat zuhur beliau terbiasa melakukan sholat sunnah qabliyah, dan setelahnya dilanjutkan membaca sholawat bersama jamaahnya dari jam 12 siang sampai jam 13.30. Sallallahu ala Muhammad. Tepat pukul 13.30 iqamat pun berkumandang tanpa komando karena sudah menjadi adat kebiasaannya. Meski sudah dikomati, Mbah Malik masih tetap duduk terdiam, tidak bangun, dan hanya tasbihnya saja yang masih jalan. Ditunggu lama, Mbah Malik tak kunjung bangun hingga waktu zuhur hampir habis. Akhirnya sholat pun terpaksa dikerjakan berjamaah dipimpin Kiai Aisyah, adik ipar Mbah Malik. Sampai malam hari Mbah Malik belum juga bangun, padahal kondisinya normal, tidak ada gejala apapun yang mencurigakan. Sampai 3 hari, seminggu, sebulan, hingga bertahun-tahun lamanya, tidak ada yang berani membangunkan. Tidak ada perubahan sedikit pun yang mencurigakan, kecuali setiap harinya wajah Mbah Malik semakin bersinar. Setelah 3 tahun berlalu, Mbah Malik tiba-tiba bangun persis jam 13.30 WIB, waktu qomat. Pinta beliau, lalu semuanya berdiri untuk sholat berjamaah dan Mbah Malik sebagai imamnya. Herannya, sholat beliau berlangsung dengan normal seperti biasanya, tanpa lemah ataupun limbung. Padahal beliau la yashrab wala ya'kul, tidak makan dan tidak minum selama 3 tahun. Itulah makom yang pernah dialami
Mbah Malik. Selesai sholat, Mbah Malik bertanya, "Lah si anu mana? Si itu kemana?" "Mereka sudah meninggal Kiai," jawab para santri. "Lah tadi masih bareng sholawatan kok," ucap Mbah Malik kaget sebelum mengetahui sudah 3 tahun dirinya baru terbangun dari duduk zikir. Inilah beberapa karomah dari Syekh Abdul Malik Purwokerto. Mudah-mudahan video kali ini dapat bermanfaat, menambah rasa mahabbah kita kepada sholihin, para habaib, para ulama, dan semoga kita semua digolongkan menjadi santri beliau Al-Karim Syekh Abdul Malik Purwokerto. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana video kali ini banyak kesalahan, kekhilafan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.